Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih di Jogja dan di Klaten. Ini masih rombongan. Saya liburan bersama dengan keluarga. Dan setelah kemarin kita gerebek keajaiban bersama dengan Mbak Yeni dan Mas Agus, kali ini saya akan gerebek keajaiban bersama dengan Mas Nugroho dan Mbak Kiki. Mbak Kiki baru saja dapatkan keajaiban berupa anak lelaki ya. Dan insya Allah kita akan gerebek keajaiban dari Mas Nugroho dan Mbak Kiki yang menggunakan ilmu magnet rezeki mendapatkan keajaiban demi keajaiban bertubi-tubi, tentunya semua atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, bagaimana kisahnya? Ikuti gerebek keajaiban episode kedua ini. Kita sampainya malam dan di depan ada Mas Nugroho yang bimbing jalannya karena saya nggak tahu jalan. Oke, kita sudah sampai rumahnya Mas Nugroho. Sampai di rumahnya Mas Nugroho. Ini nih Mas Nugrohonya ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Nugroho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang cukup membuat seru. Tadi Ana naik gunung ternyata tadi itu ya. Gunung apa namanya tuh? Puncak apa? Puncak yang di sana. Pas jalan perjalanan menuju ke sini. Ana naik gunung itu loh. Dilewatin ini. Iya. Gunung Kidul berarti ya tadi. Enggak, gunung dari arah Wonosari ke sini. Iya itu. Iya, puncak apa namanya itu ya? Puncak Besi bukan ya? Pelosok apa tuh puncak? Apa ya namanya? Banyak orang naik sepeda di sana. Iya, iya. Seru tadi. Seru ya. Kita melewati jalanan yang indah banget nih, masya Allah, keren. Indah banget, masya Allah, subhanallah. Seru. Ya Allah, harus hati-hati nih. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Indah banget. Indah banget. Subhanallah. Subhanallah, masya Allah. Kita di puncak nih, melalui puncak. Alhamdulillah. Ini ponakan. Oh, ponakan. Ini Umi sama Abinya di Kuwait ini. Oh, masya Allah. Ya, tapi sekolahnya di sini. Oh, gitu. Ya, Minumnya juga ada sama. Nah, ini Bu Ambar. Bu Ambar ini ibunda dari Mas Nugroho. Kemarin ngikuti yang Mbak Nun ya? Iya, ngikutin dari awal sampai dengan akhir. Ya, terus apa tadi pas ngomong Borobudur? Iya, katanya Cak Nun kan bilang bahwa Pak Nas ini adalah antenanya di Borobudur itu kan hilang. Pak Nas ini adalah yang melengkapi antena yang hilang itu. Iya, jadi Pak Nas itu nanti akan jadi pemancar. Seperti Borobudur memancarkan bukan hanya se-Indonesia tapi seluruh dunia itu. Bercanda. Serius. Saya melihat Cak Nun serius, insya Allah betul. Serius ya Cak Nun ya? Nggak ketawa beliau itu? Nggak pakai ketawa kok. Iya. Ngendikan ini tetap serius banget. Berarti insya Allah bener itu. Insya Allah meridhoi betul bahwa Pak Nas, Ustadz Nas itu akan menjadi pemancar di seluruh dunia. Amin. Iya. Amin. Masya Allah. Tapi intinya adalah bahwa manusia itu sudah disiapkan. Nah, mergo Borobudur itu akhirnya ketika ditemukan itu wis gak ono caterane, Pak. Maka Allah melahirkan hambanya yang namanya Nasrullah iki. Ngono ra ceritane rek. Ngono rek. Kan lho sebabnya Nasrullah dilahirkan ya, ro ya. Ya mergo Borobudur gagal iku, Mang. Gitu. Nah, mudah-mudahan sekarang beliau menjadi antena rizki dari sebanyak mungkin Allah. Dan malam ini saya melok ngalap rizki dari Pak. Sob kon dewe aku sih. Bu Ambar juga CTMR nih yang sudah mencintai ilmu magnet rezeki. Yuk kita kulik-kulik ya keajaiban apa yang juga diterima sama Bu Ambar dan semua keluarga. Iya, gimana Bu Ambar? Iya Ustaz, jadi Allah itu maha segalanya. Lewat magnet rezeki betul ini Ustaz. Masya Allah. Jadi anak yang kedua Nurul, adiknya Mas Nuk ini, itu kan lama Allah awalnya sudah hamil, tapi karena ada
kista saat itu, tapi anaknya akhirnya tidak bisa diambil Allah lagi. Nah, berarti kan memang belum boleh. Akhirnya lama kemudian anak saya Mas Nuk ini cerita tentang Manik Rezeki. Akhirnya saya diajak ke Malang saat itu. Camp di Malang. Pertama kali saya mengenal, awalnya saya sih nggak percaya. Apa itu? Setelah ngikutin, betul-betul makjil betul. Nah, setelah itu saya praktekkan, Ustaz. Saya garpu tala karena anak saya yang kedua itu dari anak pertama tidak diambil Allah kembali, belum hamil lagi. Setelah itu saya garpu tala, dapat satu ayat, karena udah lama ayatnya itu saya ingat sekali karena saya terus wiridkan terus setiap habis sholat itu sebanyak-banyaknya. Setelah itu tidak lama dari itu Ustadz, tidak sampai 3 bulan Allah telah memberi lagi, akhirnya anak saya hamil dan anaknya sekarang ya Allah lincah sekali. Sekarang namanya sekarang sudah berusia 2,5 tahun Ustadz. 2,5 tahun. Iya. Dan alhamdulillah semua anak, dari mulai dari Mas Nuk, Mbak Kiki, semua anak mantu saya semuanya mengikuti Manik Rezeki dan mengimplementasikannya. Gitu ya. Dan cucu juga sudah mengikuti ya, yang kids sudah. Setiap apapun kegiatannya, bukan hanya itu. Rezeki itu betul Ustadz mengalir sendiri. Saya nggak pernah menyangka waktu itu saya umur 49 tahun sudah selesai pensiun jadi pegawai. Saya hanya berpikir aja pengen menikmati di rumah bersama suami dan anak-anak, tapi Allah itu rezeki itu tiba-tiba datang betul kata Pak Nas, ujuk-ujuk mak bertunduk, tiba-tiba ditelepon untuk menjadi konsultan beberapa, tapi akhirnya ada yang cocok sampai dengan sekarang saya jadi konsultan yang alhamdulillah keliling jalan-jalan. Sampai itu sering diundang untuk jadi trainer, diundang baik itu Manik Rezeki maupun trainer-trainer yang lain, karena saya memang basicnya trainer SKITAB PDAM, trainer Manik Rezeki juga iya, trainer customer service juga iya, leadership juga iya, bahkan ke Sumatera Barat itu juga ke Bukit Tinggi juga, Batu Sangkar juga. Baik ilmu Manik Rezeki maupun ilmu yang lain sering diundang jadi konsultan, jadi trainer, dan saya kebetulannya juga asesor Ustaz, jadi sering saya diundang untuk uji calon-calon kabar, calon-calon direktur gitu. Gitu. Jadi rezeki itu tiba-tiba datang sendiri, saya selalu tiba-tiba ditelepon. Jadi kenal ilmu Manik Rezeki setelah pensiun ya? Setelah pensiun, betul. Setelah pensiun, anak saya bilang, Ibu katanya pengen berpindah dari ilmu dunia ke ilmu akhirat katanya gitu. Barangkali ini benar bisa cocok. Sopo iku opos orang percaya gue gitu, awalnya gitu. Tapi betul setelah ketemu dengan Ustaz Nas di Malang, makjid betul, dan alhamdulillah dengan dipraktekkan setiap hari setiap saat, baik saya, anak saya, mantu saya, cucu saya, semuanya rezeki mengalir dengan sendirinya. Tanpa pernah kita berpikir rezeki itu datang dengan sendirinya. Betul itu Allah. Tapi kalau saya nggak pernah berpikir, setelah pensiun kok anak saya yang paling kecil kan menikah. Nah, itu juga karena Manik Rezeki juga ya saat itu. Kata anak Yola itu berarti jodohnya tiba-tiba Allah memberi dalam proses yang cepat sekali ya. Akhirnya menikah juga. Itu juga karena habis dari Malang berdoa pada Allah. Katanya anak saya kecil itu apa? Sejak dulu memang pengen nikah cepat, betul ya? Saya pengen nikah cepat. Nah, setelah itu Manik Rezeki mengamalkannya, Allah juga memberi rezeki. Sekarang sudah punya anak, bukan hanya 1, 2 Ustadz. Dalam waktu yang singkat 1 tahun 2 anak. Namanya. Di sini baru aja. Ngebut namanya. Allah memberi rezeki yang bertubi-tubi menikah, punya anak cepat, dan insya Allah doakan Ustadz jadi anak yang soleh dan soleh semuanya, cucu-cucu dan anak kami, dan insya Allah dapat mengimplementasikan semua ilmu Manik Rezeki itu sehingga Allah meridhoi semua apa yang diinginkan oleh anak cucu saya. Nah terus setelah itu Ustaz kan memang selalu ngikuti channel-channel, dan memang kita kalau di grup itu kan memang kita obrolkan sering Manik Rezeki, bagaimana pengamalannya, sering diingatkan oleh kakaknya gitu, adik-adiknya, dan alhamdulillah yang dulu jeda hamilnya itu agak lama, sekarang Allah ridhoi
hamil lagi. Hamil lagi, Iya. Masya Allah. Dan tidak pernah berpikir sama sekali kalau Subhanallah. secepat itu Allah memberikan Masya anak lagi itu, subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar, betul itu. Dari keluarga, RT, RW, kecamatan, kabupaten, kalau seluruh orang di Indonesia, apalagi di dunia itu mengamalkan 30% saja, Ustaz. Masya Allah. Itu Masya Allah, dunia ini akan tergoncang dan Iya. orang pasti akan damai, bahagia, lahir batin dunia akhirat. Masya Kenapa? Allah. Yang paling utama ilmu anak rezeki yang paling saya terapkan dan banyak diterapkan orang adalah membahagiakan dan memuliakan orang lain. Siapapun itu. Membahagiakan dan memuliakan orang lain. Kalau kita memang selalu berbuat baik, membahagiakan dan memuliakan semua orang, apalagi orang tua, anak, keluarga, dan semua orang dibahagiakan dan memuliakan, pasti itu semua akan kembali kepada kita. Iya. Kita berbuat pada orang itu bukan kita berbuat pada orang, tapi sebetulnya kembali kepada diri kita sendiri. Dan itu saya yakin, seyakin-yakinnya. Bukan hanya 100% Ustaz, 200%. 200%. Iya, yakin. Wah. Satu wilayah atau Indonesia saja, karena Ustaz sudah banyak pesertanya, apalagi kalau Jumat pagi saya selalu ngikutin terus itu Ustaz Subhanallah. Al-Kahfi, nggak pernah ngomong Iya. dimanapun saya berada. Iya, kebetulan saya juga sering puter-puter dimanapun selama sinyalnya bagus, insya Allah selalu Mahnet Rezeki itu dan ngikutin temnya Ustaz Nasrullah. Bukan hanya online, tapi harapan kami segera Bisa bisa offline offline, itu ya. Ustaz. Karena kalau offline itu semakin makjleb. Iya. Saya ngikutin terus menerus, selalu makjleb. Tidak pernah merasa bosan. Ya ada ceritanya bosan ketemu Ustaz itu. Jadi kalau sudah ikut, apalagi sudah sholat tahajud bersama, apalagi sudah Ustaz doa, apakah sudah sampai itu selalu saya pikirkan dan selalu untuk menimang cucu-cucu saya. Gitu. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sodiqul wadil amin. Masya Allah. Insya Allah semua cucu saya setiap ketemu saya itulah yang selalu saya pakai untuk menimang mereka. Nangis apapun begitu dipikirkan itu, alhamdulillah mereka masih langsung tenang, Langsung begitu tenang, Ustaz. betul. Itu ya. Itu pengalaman yang selalu saya lakukan untuk keluarga kami Ustaz. Insya Allah keluarga lain juga bisa mengikuti. Amin, 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 amin. Nah ini kan ada beberapa yang mungkin baru nih, mereka belum kenal ilmu magnet rezeki. Mereka nanya amalannya apa sih, sebenarnya ilmunya apa. Nah boleh nggak Bu Ambar menjelaskan dengan sederhana apa itu ilmu magnet rezeki? Itu ilmu yang sangat sederhana sekali. Di situ disebutkan ada 10 jurus utama Ustaz. Nah yang paling utama supaya kita mendapatkan rezeki mengalir, salah satu di antara yang paling utama adalah hindari dari semua dosa. Kita harus selalu berbuat yang terbaik. Kita selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti akan kembali pada kita. Nah, yang paling utama bahwa ilmu magnet rezeki itu adalah satu, sama, dan terhubung. Bahwa satu, la ilaha illallah. Kita percaya pada Allah itu maha segalanya. Allah yang beri kepada kita semuanya. Sama, bahwa kita itu semua sama, makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Terhubung, bahwa hati kita itu terhubung pada seluruh yang lainnya. Apapun yang kita batin, apapun yang kita pilihkan, tiba-tiba pasti akan datang dengan sendirinya. Asal kita sudah bersih dari dosa, asal kita selalu melakukan yang terbaik, terhindar dari dosa, melakukan yang terbaik, selalu membahagiakan dan memuliakan siapapun, apapun, terutama keluarga, tapi dan tidak kalah pentingnya pada seluruh semua orang yang kita kenal. Selalu berpikir positif. Yang paling utama itu Ustaz, positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. 3 itu kunci utama ilmu magnet rezeki. Kita selalu berpikir positif, selalu jangan pernah berpikir yang tidak positif. Karena apa? Semua apa yang dipikirkan kita itu pasti akan terjadi. Law of projection. Apa yang kita pikirkan itu akan terjadi dan Allah akan mengabulkan. Positive feeling, kita selalu bersyukur pada Allah.
apapun yang Allah berikan itu pasti sudah yang terbaik yang diberikan Allah pada kita. Jadi kita nggak perlu deg-degan, kita nggak perlu, pokoknya selalu bersyukur atas semua hal yang Allah berikan pada kita. Nah, positive motivation, ya kita selalu berbuat yang baik, selalu bermotivasi positif. Yang terutama adalah kita menjaga terumbu karang, selalu berbuat pada orang lain dan selalu memuliakan dan membaikkan orang lain. Itu wujud utama. Ya. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman semuanya yang dengan penjelasan sederhana dari Ibu Ambar tadi ya, jadi akhirnya bisa lebih jelas ya tentang apa itu ilmu magnet rezeki. Sebenarnya ilmunya sederhana sekali ya, ilmunya adalah bagaimana kita bisa hati-hati dari dosa, karena kita nggak mungkin bisa hilang dari dosa, nggak mungkin ya. Tapi kita sebagai manusia ya kita berhati-hati dari dosa. Nah, waktu itu ada satu kisah nih dari Bu Ambar yang sangat mengharukan ya. Tapi sampai sekarang saya belum berani cerita ya karena nggak tahu detailnya. Nah, saya mau tanya nih ke Bu Ambar tentang cerita yang waktu itu ya. Jadi yang tadi dikisahkan anak yang keberapa itu Bu? Anak yang kedua. Jadi kan waktu itu lagi hamil, terus kemudian makan duren. Nah, terus kemudian akhirnya itu ada perasaan bersalah dari Bu Ambar sampai bertahun-tahun ya. Berapa tahun itu? 4 tahun setengah, hampir 5 tahun Ustaz. Iya, 4 tahun setengah perasaan bersalah itu dibawa. Nah, tadi kan Bu Ambar cerita ya tentang positive feeling. Nah, positive feeling itu perasaan bersalah itu bagian dari negative feeling. Nah, kan akhirnya setiap ketemu sama anak ya itu rasanya rasa bersalah itu nggak selesai-selesai. Nah, terus saya pengen tahu detailnya ceritanya. Yuk kita dengarkan dari Bu Ambar sendiri lah. Iya, waktu saya camp di Malang itu, karena awalnya saya nggak percaya, setelah mengikuti, ya Allah, ilmunya luar biasa. Akhirnya saya sadar betul. Saya cerita ke Pak Nas di depan forum CTMR, camp offline saat itu di Malang. Camp kelima saya ingat saya itu waktu itu. Iya, camp kelima. Ya. Jadi itu kan tiba-tiba anak saya sudah daftarkan, saya bersama adik-adiknya anak saya itu yang tinggal datang aja. Durian. Iya. Terus Ustaz. Jadi saat itu saya sangat merasa bersalah sekali karena anak saya itu hamilnya tidak mudah, begitu menikah berapa bulan langsung hamil. Tapi setelah hamil itu ada miumnya itu membesar bareng dengan bayinya Ustaz. Jadi saat itu usia 6 bulan karena ada flag pendarahan akhirnya pulang ke rumah kami. Biasanya kan dengan suaminya pulang ke rumah kami. Lah suatu saat karena teman saya itu banyak sekali Ustaz, ngantri durian banyak banget. Saya kan kasihan sekali, anak saya itu pecinta durian. Keluarga besar kami semuanya pecinta durian. Pecinta durian, pecinta sate. Sama dengan Ustaz. Ya, sate yang durian itu semuanya. Anak cucu semuanya suka. Nah, karena kami dianterin durian banyak banget oleh pegawai teman kami waktu itu, mitra kerja kami. Akhirnya kasihan banget Kak. Saya ibunya makan durian enak banget, akhirnya anak saya itu tak hanya berapa kalau orang Jawa bilang dikamutin, tidak satu habis satu punggi. Nah, setelah itu Ustadz, hari berikutnya atau malam itu kontraksi, cuman karena saya udah lupa kontraksi itu gimana. Umur berapa bulan 6 bulan setengah Ustadz. 6 bulan setengah udah gede itu. Udah gede banget Ustadz. Nah, udah gede banget. Akhirnya saya berikan durian itu malam-malam, mulai pagi itu sakit perutnya. Karena saya itu udah lupa bahwa kalau sakit sebelah malam itu kontraksi, saya nggak pernah menyangka bahwa itu kontraksi. Saya pikir hanya sakit biasa. Saya yaudah minta ke dokter dikirimi obat. Nah, karena di rumah itu anak saya. Nah, setelah itu sehari itu sakit perut terusan. Nah, setelah itu dibawa ke UGD, ke rumah sakit. Akhirnya dicek ada pembukaan karena miomnya dengan bayinya gedenya seimbang Ustaz. Akhirnya bayinya terkalahkan, akhirnya bayinya lahir normal Ustaz, tetapi begitu lahir Allah mengambil kembali. Berarti lebih disayang Allah. Berapa hari setelahnya? Jadi malamnya makan durian sakit sehari, malamnya anaknya lahir normal. Allah
dikersake, diambil Allah kembali karena disayang oleh Allah. Jadi dengan kesakitan ternyata anak saya itu kontraksi, Ustaz. Nah, setelah beberapa lama saya baru tahu bahwa kalau punya amium itu duren itu memicu untuk kontraksi, Ustaz. Kontraksi dua-duanya, ya miumnya ya bayinya. Mungkin miumnya dulu karena miumnya kontraksi kena bayinya. Akhirnya itulah lahir normal itu. Mulai dari itu Ustaz, ya Allah, saya sangat merasa bersalah. Dan itu dibawa terus perasaan bersalah itu. Terus. Setiap melihat anak. Setiap melihat anak, setiap telepon rasanya juga nangis bersalah. Setiap sholat malam itu rasanya, ya Allah, saya telah membunuh cucu saya yang Allah sudah berikan. Tidak mudah anak saya harus mengendalikan bagaimana miumnya nggak besar, saya bayinya besar, sudah berusaha makannya hati-hati, tapi akhirnya itu karena saya kasih duren, ternyata Allah mengambil kembali tulang. Setelah itu setiap apapun, setiap ada anak kecil, ketemu anak saya, ketemu suaminya, pokoknya rasa bersalah itu nggak pernah hilang. Sampai akhirnya ketemu Ustaz di Malang itu, Ustaz. Akhirnya plong, ya Allah, ada ilmu rilis, lepaskan, hilangkan semua, itu sudah takdir Allah. Baru itu, Ustaz, ya Allah. Waktu itu garpu talanya apa ya waktu itu ya kayaknya? Saya kok nggak ingat di suratnya, Ustaz, karena sudah lama, ini sudah anak kedua, sekarang udah 3 tahun, jadi 4 tahun lebih kan. Tapi satu ayat yang saya sangat hafal sekali waktu itu, Ustaz. Kalau saya buka masih saya ingat, tapi saya sekarang lagi tidak ingat, Ustaz. Tidak ingat. Jadi langsung saya dikirkan terus menerus. Enggak sampai 3 bulan Allah mengendaki langsung diberikan ganti anak yang lebih ganteng. Waktu itu juga ganteng, ini lebih ganteng. Iya, subhanallah. Lebih ganteng, insyaallah. Doakan Ustaz Soleh. Kemarin sudah minta doa Ustaz pada waktu itu juga saya ngelihat ya. Di Jogja ya. Iya. Ibu kan berangkatnya itu camp bersama dengan semua anak itu kan. Semua anak saya, ya anak saya kedua. Jadi yang mendaftarkan anak yang pertama sama istrinya, kan sudah kenal mandat rezeki udah agak lama. Akhirnya saya sama 2 anak saya yang lainnya didaftarkan oleh kakaknya itu. Termasuk anak saya Dik Nurul itu, makanya pada waktu saya kesaksian maju ke depan itu anak saya juga nangis. Nangis, nggak sadar bahwa ibunya itu ternyata selama ini memendam rasa bersalah itu. Dan dia nggak tahu. Akhirnya kita pada waktu sholat malam kita saling pelukan, itu saya lihat itu. Saling pokoknya saling minta maaf, saling ini. Anak saya juga minta maaf, nggak pernah sadar bahwa ibunya itu selama ini memendam rasa bersalah itu. Terus dan memang Dek Nurul anak saya nggak pernah cerita dengan suaminya juga. Cerita setelah hamil lagi baru cerita bahwa itu dikasih duren. Terus akhirnya ibu merasa sangat bersalah kembali. Akhirnya setelah Ustaz berikan harus rilis, harus hilangkan ilmu RF-nya Ustaz itu. Akhirnya Allah, ya Allah, sungguh ajaib, betul-betul ajaib. Saya yakin betul bahwa ilmu yang ajaib. Ajaib yang memang kita nggak pernah tahu. Apapun yang kita pikirkan selama kita terhindar dari dosa, hati-hati untuk tidak berbuat dosa. Kalau terhindar kata Ustaz nggak mungkin, tapi hati-hati untuk tidak berbuat dosa. Alhamdulillah semua itu ajaib. Subhanallah. Dan termasuk anak saya yang pertama, Mas Nur, juga ajaib. Anak ketiga Allah nggak pernah menyangka, akhirnya Allah juga memberikan anak-anak yang 1, 2 sudah perempuan, anak ketiganya lelaki. Hanya ajaib yang kita terima, termasuk mungkin anak saya sudah bersaksi dengan pajirunya, dengan yang lainnya itu, Ustaz. Pokoknya apalagi anak saya yang pertama itu, kalau dengan Ustaz Nasrullah sudah di hatinya, di matanya, di telinganya, di seluruh tubuhnya adanya Allah dan Ustaz Nasrullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ambar. Untuk itu kami keluarga besar terima kasih sekali pada Ustaz Nasrullah yang telah mengenalkan ilmu mandat rezeki, dan alhamdulillah keluarga besar kami selalu mengimplementasikan ilmu yang sangat sederhana ini, dan alhamdulillah semuanya ajaib. Dan kami percaya itu. Allah Maha Segala. Baik, makasih Bu Ambar. Mohon maaf. Saya juga terima kasih nih makanannya, Masya Allah. Jadi udah ada makanan ya. Bang Ilo, Enggo sudah makan ya. Tinggal saya nih ya. Oke.